Akhlak mulia pertama yang diangkat oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam buku beliau ini adalah kejujuran. Bagaimana ini harus menjadi sebuah simbol setiap muslim. Jujur itu akan memudahkan semua urusan. Awalnya untuk diucapkan pahit, tetapi pada saat sudah terucapkan, maka akan clear semua permasalahan. Walaupun berat akibat dari perbuatan kita. Karena dengan kita jujur, maka secara otomatis permasalahan itu selesai sampai di situ. Tidak berkembang lagi. Berbeda dengan bohong. Misal seseorang melakukan satu perbuatan, lalu ditanya, kau lakukan? Iya. Pahit memang. Tapi dia lakukan iya. Selesai. Masalah itu selesai di situ. Tidak akan berkembang lagi. Karena kita sudah jujur. Tinggal konsekuensinya apa? Oke. Dan kita perbaiki ke depan. Tapi kalau orang bohong, maka secara otomatis setiap kali ada orang tanya kasus yang sama, dia akan berbohong lagi. Dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Bahkan sebaliknya makin sering bohong itu bertumpuk sampai nanti akhirnya dia menjadi sebuah kebiasaan. Sampai pernah ada seorang ibu pada saat Nabi SAW lagi main di rumahnya, kemudian anaknya mau keluar dari rumah, lalu dia genggam tangannya. Seakan-akan kasih isyarat kepada anaknya, jangan keluar nih, ada yang ibu mau kasih. Langsung Nabi SAW tanggapi di depan suaminya ibu itu. Kalau seandainya di tanganmu tidak ada sesuatu yang sudah kau niatkan untuk berikan kepada anakmu, kau akan dicatat oleh Allah seorang pendusta. Nah, orang kalau jujur, kalau dia ngomong kita enak dengarnya. Karena semua apa yang dia ucapkan, sekali saja kita sudah percaya. Salah satu ciri orang jujur tidak suka bersumpah. Yang kedua adalah hadis nomor 1311 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhann fa innal dhanna akdzabul hadits." Jauhilah prasangka-prasangka buruk, karena sungguhnya prasangka itu merupakan pembicaraan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menjelaskan kepada kita tentang akhlak mulia yang kedua, yaitu prasangka baik. Dan kita selalu disuruh berprasangka baik. Dimulai dari prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga prasangka baik sama manusia. Prasangka baik dengan Allah adalah selalu menyangka apapun dengan niat baiknya, apapun keputusan Allah pasti baik buat dia. Walaupun itu tidak baik buat di mata kita. Kadang-kadang subhanallah setelah sekian tahun baru kita tahu, oh ternyata memang untung saya dulu nggak nikah sama orang itu. Untung saya nggak kerja di sana. Untung saya nggak bisnis sama dia. Setelah sekian lama. Tapi dari awal Allah sudah hindarkan kita dari itu. Ya. Ada orang pernah mau berangkat dari satu negara Eropa ke negara yang lain, mau bisnis, sudah janjian, meeting penting, subhanallah. Lalu kemudian dia telat, pesawat belum terbang, ternyata sudah tutup counter. Dia sudah lobby tetap nggak bisa, mau bayar tambahan nggak bisa, terpaksa tunda, harus tunda dengan cara paksa. Dia kecewa, tunda semua meeting yang penting menghasilkan sekian banyak keuntungan. Subhanallah, dia lagi duduk sambil menunggu di ruang tunggu pesawat yang setelahnya, tiba-tiba 15 menit kemudian terdengar pesawat yang terbang itu jatuh. Maka di situ tadinya dia berkeluh kesah, malah dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia naik mungkin dia meninggal. Dan banyak kasus seperti itu. Banyak kasus. Sangka baik dengan Allah adalah kalau kita sudah minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah memberikan beda dengan apa yang kita harapkan. Makanya Allah ingatkan, bisa saja sesuatu itu kalian sukai, tapi itu buruk buat kalian. Bisa saja sesuatu buruk di mata kalian, tapi itu baik buat kalian di mata Allah. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu masalah itu. Maka kita bersangka baik dengan Allah, ini puncak akhlak yang mulia dengan kedua ini. Dan sangka baik dengan makhluk adalah selalu berpikiran positif pada orang. Nabi SAW sangat marah dengan seorang sahabat, gara-gara ada seorang sahabat yang satu lagi, dipulang dari medan perang, batok kepalanya pecah. Kemudian pada saat dia pulang menuju ke Madinah, di malam hari dia tidur sambil duduk, bangun pagi hari junub. Maka dia tanya beberapa orang sahabat pada satu teman-temannya, ini saya junub, bagaimana hukumnya? Kalau saya mandi bahaya kepala saya. Yang lain pada diam. Ada satu ngomong, setahu saya kamu harus mandi. Oh begitu. Karena orang ini ketakutan, ambil air, disiram, masuk air ke batok kepalanya, meninggal. Mati. Dikubur di situ, pas pulang ke Madinah dilapor kepada Nabi SAW. Langsung Nabi marah.
Nabi SAW mengatakan, sungguh kau telah membunuhnya. Semestinya sudah cukup dia mengusap di sekitar lukanya dan tidak harus luka itu. Itulah. Seperti itulah. Yang dimaksud adalah di sini jangan sampai berbicara sesuatu yang dia tidak punya ilmunya misalnya, gitu kan? Atau berprasangka kayaknya ini benar, padahal sebenarnya salah. Tidak boleh. Tidak ada ilmunya ya sudah, diam saja kecuali antum yakin memang punya ilmunya di situ. Itu maksud diantaranya. Begitu juga dengan prasangka pada pasangan. Kalau kita berumah tangga, ini sangat penting melanggengkan rumah tangga dengan saling berprasangka baik. Terlambatnya pasangan kita datang, lupahnya dia terhadap pesanan, ya, atau apalah yang berhubungan dengan masalah itu, semuanya mekanisme lapangan sangka baik. Pasti ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan kalau prasangka buruk itu adalah pembicaraan yang paling dusta. Sangka ini, sangka itu. Sangka safar sama fulan, sangka bekerja sama fulan, sangka jalan sama ini. Padahal sebenarnya tidak. Prasangka ini hanya merusak hubungan dan juga membuka pintu-pintu syaitan. Apa yang kelihatan depan mata, itu yang kita bertanggung jawab. Kalau itu baik kita dukung, kalau itu salah kita ingatkan. Kalau kita tidak lihat, gak usah korek-korek. Tugas kita teman-teman hanya sampai ajal datang. Jangan lagi merusak itu. Sebentar lagi kita meninggal dunia, kembali kepada Allah SWT. Kalau kita tidak punya masalah sama orang, maka cukup. Maka yang kita tidak tahu jangan ikut-ikutan. Apalagi prasangka buruk. Akhlak yang ketiga adalah guddul basar. Menurunkan pandangan dari yang haram. Sebab utama kita tidak bersyukur kepada Allah SWT teman-teman, karena mata kita tidak pernah berhenti melihat yang bukan hak kita. Maka selalu kita tamak, selalu merasa kurang. Kalau mau puas dengan apa yang Allah berikan, cukupkan melihat apa yang merupakan hak kita saja. Atau bahasa lain halal buat kita. Seperti misalnya ada seseorang yang datang kepada seorang syekh di Saudi. Orang ini menikah kurang lebih 20 tahun. Dia bilang, syekh, awal tahun pertama saya nikah sama istri saya sangat suka sama dia, cinta segala macam. Mulai 5 tahun setelah dia punya anak 2 orang mulai berkurang. 10 tahun berkurang. Sekarang 20 tahun saya nggak ada rasa sama sekali sama dia. Bagaimana saya menanggapi itu, syekh? Syekhnya balik bertanya, kau mau rasa cintamu kembali pada istrimu? Dia bilang, iya, tentu saja mau. Kata syekhnya, turunkan pandanganmu dari yang haram. Permasalahannya matamu ini selalu lihat selain dari istrimu. Jadi selalu saja kau temukan kekurangan istri. Ini juga bukan cuma pasangan, misal kendaraan. Kalau antum dikasih oleh Allah motor, antum jalan dengan motor itu, jalan bismillah. Jalan. Ada yang kebetulan terlihat depan mata antum. Kalau tidak, di parkiran, pas parkir lihat dulu, ini motor lebih baru. Ini motor sudah, oh ini helmnya bagus, oh ini. Selalu lihat punya orang. Akhirnya kita tidak pernah bersyukur. Selalu merasa kurang. Mau taruh sendal di titipan, lihat semua sendalnya orang. Mana yang lebih bagus daripada dia? Baik kalau niatnya nggak mau mencuri, gitu kan. Dan seterusnya. Maka tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Jadi salah satu yang membuat orang bisa bersyukur, dan ini akhlak mulia, selalu turunkan pandangan mata dari sesuatu yang bukan hak kita.